Selamat pagi sahabat. Di pagi hari ini sahabat, Beli ingin menunjukkan sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan ketika pagi hari kita menuju ke kebun kita. Jadi di sini Beli akan menunjukkan ke sahabat hal-hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan di kebun terhadap tanaman kita. Dan di sini juga Beli akan memberikan sedikit tips, triks bagaimana membuat ramuan yang sangat baik kita berikan dengan cara pembuatan yang sangat singkat, nggak sampai 5 menit. Oke, langsung saja ya. Kita langsung jalan ke kebun. Nah, yang pertama sahabat, pastikan pada pagi hari sahabat mengecek yang pertama. Nah, ini adalah alpukat sahabat ya, alpukat dalam polybag. Kita pastikan di sini apakah kelembaban masih ada sahabat. Apakah media kita kering atau media kita masih lembab. Jadi sahabat bisa cek dengan menggunakan jari seperti ini sahabat. Nah, seperti ini sahabat. Nah, karena ini masih lembab, ini artinya tanaman kita di pagi hari tidak perlu lagi kita siram. Karena apa? Karena tentu saja kemarin malam ini pasti kena hujan sahabat. Karena di tempat Beli masih hujan. Yang kedua, apabila kita menyiram lagi sahabat, maka ini akan memberikan kelembaban yang berlebih atau bisa disebut sebagai overwatering yang justru bisa membahayakan dari tanaman kita sahabat. Sahabat bisa cek di permukaan, kemudian sahabat juga bisa memasukkan tangan sahabat sekitar 1 ruas jari dan ini pun masih lembab sampai ke dalamnya sahabat. Jadi tidak perlu lagi kita siram. Nah, kemudian Beli beralih mengecek ke penyemaian Beli sahabat ya. Jadi di sini pastikan bila sahabat menyemai jangan sampai kondisi persemaian sudah terlalu tua sahabat. Jadi Beli harapkan untuk mengecek rajin-rajin persemaian. Apabila persemaian sudah pantas untuk dipindah tanamkan, maka bisa dipindah tanamkan. Jangan sampai menua di dalam persemaian sahabat. Karena itu adalah salah satu awal dari terjadinya kekerdilan pada tanaman. Jadi pada saatnya dipindah semai, silahkan dipindahkan dari persemaian. Yang tidak kalah penting juga sahabat, jadi ketika sahabat pagi hari, usahakan mengecek kondisi pertumbuhan tanaman. Ada kalanya tanaman kita sudah tumbuh tinggi tanpa kita sadari sahabat. Nah, di sini kita perlu memberikan bantuan tajir seperti ini sahabat. Jadi sahabat bisa gunakan bantuan tajir agar tanaman kita tidak sampai lunglai dan akhirnya menyebabkan gangguan pada pertumbuhannya. Jadi saya harapkan sahabat rajin-rajin mengecek tanaman di pagi hari. Pada fase pertumbuhan seperti ini kita wajib sangat-sangat memperhatikannya sahabat ya. Jadi saya sering mengatakan kepada sahabat petani bahwa kalau kita bertani, kita seperti melihat pertumbuhan anak kita sendiri. Jadi setiap hari kita periksa bagaimana pertumbuhan tanaman kita
agar nantinya ketika terjadi kelainan atau terjadi pertumbuhan yang tidak sempurna sebagaimana mestinya, sahabat bisa segera tahu dan mengambil tindakan. Jadi rajin-rajinlah melihat pertumbuhan tanaman sahabat di pagi hari. Nah, kemudian kita beralih kepada pengendalian hama. Nah, ini penting sekali di pagi hari, sahabat. Karena apa? Karena di pagi hari kita masih fresh. Kita masih bisa melihat dengan jelas tanaman kita dengan baik. Jadi, sahabat, setiap pagi pastikan sahabat mengintip bagian daun, terutama di bagian belakang daun, apakah ada hama yang sahabat bisa lihat di sana, sahabat. Tentunya dengan mata di pagi hari yang masih segar, kita masih bisa melihat tanaman kita dengan baik. Jadi sahabat bisa melihat di belakang daun apakah di sana ada sejenis kutu putih atau tungau, dan bila ada segeralah mengambil tindakan dengan menggunakan pestisida nabati yang sudah banyak videonya di Bali Organik TV. Kemudian sahabat juga bisa mengecek keseluruhan dari bagian anatomi tanaman. Apakah di bagian batang bawah ada serangan hama ataukah ada keganjilan pada pertumbuhan daun tanaman, sahabat. Apabila terjadi perubahan warna, sahabat bisa curiga dan sahabat bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan arahan Bli di video-video Bali Organik TV. Jadi, pada saat pagi hari sahabat bisa mengecek kesehatan tanaman sahabat dengan mengintip bagian belakang daun, kemudian warna daun secara keseluruhan, juga di bagian batang bawah. Nah, ini adalah penting sekali sahabat lakukan apabila sahabat serius ingin mencetak tanaman yang subur dan selamat sampai panen nanti. Pengecekan pada bagian belakang daun ini sahabat bisa lakukan pada tanaman-tanaman yang berusia pendek, sahabat. Karena apa? Karena di sini lebih rentan terserang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kutu, tungau, dan serangga lainnya yang menjadi karier atau menjadi penyebar dari penyakit virus. Nah, sahabat, jadi bagi sahabat yang memiliki tomat, cabai, dan tanaman yang bisa dipanen dalam usia pendek, sahabat tolong lebih memperhatikan hal ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah salah satu tips dan triks dari saya, sahabat, dari Bli di Bali Organik TV. Jadi, apabila sahabat bekerja, misalkan sahabat hanya memiliki sedikit waktu di kebun, misalkan sahabat bangun jam 5:30 pagi, kemudian sahabat harus beraktivitas di jam 8 pagi seperti itu, sahabat. Jadi waktu sahabat sangat terbatas. Nah, sahabat bisa membuat ramuan ini, sahabat. Sahabat bisa ambil satu helai daun pepaya, kemudian sahabat bisa kan satu ember air biasa, sahabat ya. Jadi sahabat kemudian masukkan satu tangkai daun pepaya ini, kemudian sahabat remas-remas, tidak usah di blender, sahabat. Sahabat tinggal remas-remas saja sampai benar-benar hancur seperti itu, karena daun pepaya ini mudah sekali hancur dan larut dengan air. Jadi tidak sampai 5 menit, maka daun pepaya ini bisa segera hancur. Kemudian setelah hancur, sahabat bisa saring. Ingat ya sahabat, apabila sahabat menggunakan alat semprot seperti yang Bli gunakan, usahakan menyaringnya dengan kain, sahabat ya. Kalau menggunakan jaring atau menggunakan saringan biasa, itu biasanya partikel-partikel terkecil masih bisa masuk dan bisa merusak dari alat semprot kita. Sayangi alat-alat pertanian kita agar bisa kita gunakan lebih lama. Otomatis di sini terjadi juga penghematan. Oke sahabat, kemudian kita saring, dan kemudian setelah kita saring, maka kita akan mendapatkan air perasan dari daun pepaya. Pastikan juga daun pepaya itu daun pepaya yang sehat, sahabat ya. Kemudian ampasnya, sahabat, jangan dibuang. Ampasnya ini bisa kita masukkan ke dalam kompos kita. Jadi sahabat yang sedang memproses kompos, sahabat bisa masukkan ampasnya ini ke dalam kompos sahabat. Ini akan baik sekali sebagai penyedia N di kompos kita. Nah, kemudian setelah itu sahabat, ini sekitar 5 liter kita bisa semprotkan pada tanaman kita di pagi hari. Jadi sahabat bisa menyemprotkan langsung cairan ini sahabat ke tanaman sahabat. Fungsinya tentu saja adalah untuk mencegah kehadiran penyakit di tanaman sahabat. Penyakit bisa berasal dari fungi, bisa juga berasal dari hama yang mendekat kemudian menularkan virus. Jadi cairan ini sangat menolong sahabat apabila sahabat serius ingin menghindarkan tanaman sahabat dari serangan penyakit. Sebenarnya sudah ada banyak metode yang diberikan, akan tetapi bila benar-benar tidak mendapatkan waktu yang banyak, sahabat bisa menggunakan metode ini, sahabat. Nah, oke sahabat, cukup sekian video singkat Bli pagi ini.
Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa sahabat lakukan setiap pagi karena dibangun di pagi hari begitu menyegarkan dan kegiatan ini begitu menyenangkan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa sahabat.